Sesuai judul, kali ini kita akan membahas bagaimana alat penerangan manusia berkembang. Bagaimana manusia menerangi dunia. Kehidupan manusia di zaman ini, obor digunakan sebagai sumber penerangan, digunakan untuk aktivitas luar ruangan seperti ketika malam hari. Rutinitas hari-hari berpusat pada pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cahaya alami. Hiburan di zaman itu terdiri dari cerita dan permainan tradisional yang seringkali dilakukan di sekitar api unggun. Bangunannya pun didesain untuk memaksimalkan pencahayaan alami. Perjalanan malam hari dilakukan dengan obor untuk penerangan jalan. Festival juga sering diadakan dengan penerangan obor atau api unggun. Obor dan api juga sering digunakan dalam berbagai ritual karena dianggap memiliki kekuatan magis. Walaupun begitu, penggunaan api untuk penerangan meningkatkan risiko kebakaran. Banyak masyarakat berusaha untuk mengurangi risiko ini, seperti membangun perapian dengan baik. Akibat obor yang kurang efektif untuk digunakan manusia, akhirnya diciptakan lilin dan lampu minyak yang mulai digunakan di zaman kuno. Lilin terbuat dari lemak hewan, lilin lebah, atau parafin, sedangkan lampu minyak menggunakan minyak zaitun, minyak ikan, atau minyak tanah. Digunakan untuk penerangan rumah dan tempat umum. Aktivitas sehari-hari masih tergantung pada cahaya matahari, dengan malam hari dihabiskan di dalam rumah. Pendidikan dan membaca di malam hari lebih memungkinkan, tetapi terbatas pada keluarga kaya. Pada tahun 1804, Friedrich Windsor mematenkan pencahayaan dari gas batu bara untuk pertama kalinya. Lampu jenis ini pun mulai banyak digunakan di awal abad ke-19. Kehidupan manusia di zaman ini mulai mengalami perubahan signifikan. Lampu gas yang menggunakan gas batu bara menjadi sumber penerangan utama di kota-kota besar, menggantikan lilin dan lampu minyak. Penerangan jalan dan bangunan publik meningkat, memperpanjang aktivitas malam hari. Kehidupan sosial berkembang dengan lebih banyak aktivitas malam seperti teater dan pertemuan sosial. Namun, risiko kebakaran dan ledakan gas tetap ada. Infrastruktur kota berkembang dengan jaringan pipa gas yang rumit, meningkatkan kualitas hidup dan keamanan secara keseluruhan. Era ini dimulai dari diciptakannya lampu minyak oleh ilmuwan asal Polandia yang bernama Ignacy Łukasiewicz pada tahun 1853. Kehidupan manusia di zaman ini mulai berubah drastis dengan penerangan yang lebih terang dan stabil dibanding alat penerangan sebelumnya. Aktivitas malam hari seperti membaca, bekerja, dan berkumpul menjadi lebih umum. Anak-anak dapat belajar di malam hari. Industri dan bisnis kecil mulai beroperasi lebih lama. Meski lebih aman, risiko kebakaran tetap ada, mendorong kehati-hatian. Perubahan sosial terjadi dengan lebih banyak acara budaya dan hiburan malam. Pada tahun 1879, Thomas Alva Edison untuk pertama kalinya berhasil menciptakan lampu pijar pertama di dunia. Setelah gagal 9.998 kali, ia akhirnya dapat menciptakan penemuan baru. Penemuan yang akan mengubah dunia secara signifikan. Diciptakannya lampu pijar membawa dampak besar. Produktivitas meningkat karena aktivitas industri bisa berlangsung lebih lama. Gaya hidup berubah dengan lebih banyak aktivitas malam seperti belajar, hiburan, dan interaksi sosial. Pembangunan jaringan listrik mendukung urbanisasi dan modernisasi. Pendidikan meningkat dengan penerangan yang lebih baik, lampu pijar lebih aman, mengurangi risiko kebakaran. Industri bisa beroperasi hingga malam, meningkatkan kualitas ekonomi dan membuat inovasi teknologi pencahayaan makin berkembang, meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Pada awal abad ke-20, ilmuwan asal Jerman yang bernama Edmund Garmer berhasil menciptakan lampu baru, yaitu fluorescence, atau banyak orang yang lebih mengenal salah satu jenisnya, yaitu lampu neon. Kehidupan manusia di era ini mengalami peningkatan efisiensi dan kualitas hidup. Lampu fluoresan yang lebih terang dan hemat energi dibanding lampu pijar, memungkinkan penerangan lebih luas di rumah, kantor, ataupun industri. Pendidikan dan pekerjaan di malam hari menjadi lebih produktif. Infrastruktur kota berkembang dengan penerangan jalan yang lebih baik.
meningkatkan keselamatan, biaya energi yang lebih rendah, mengurangi pengeluaran rumah tangga dan bisnis. Lampu ini bekerja dengan prinsip yang mirip dengan lampu pijar. Di dalam lampu halogen, terdapat filamen tungsten yang dipanaskan hingga memancarkan cahaya. Tabung lampu diisi dengan gas halogen, seperti iodin atau bromin. Gas ini menciptakan siklus kimia yang mengembalikan partikel tungsten yang menguap kembali ke filamen. Kehidupan di zaman ini mengalami peningkatan kualitas penerangan. Lampu halogen lebih terang dan tahan lama, memungkinkan aktivitas di tempat gelap menjadi lebih nyaman. Lampu halogen digunakan juga untuk estetika karena ukurannya yang kecil dan cahayanya fokus. Namun lampu halogen mempunyai resiko, yaitu dapat mengeluarkan panas berlebih. Kehidupan manusia di era ini telah mengalami revolusi signifikan. Lampu ini menawarkan efisiensi energi yang tinggi, mengurangi biaya listrik. Lampu ini juga tahan lama. Hal ini mengurangi biaya pemeliharaan, serta meminimalkan limbah elektronik. Selain hemat energi, lampu LED juga menghasilkan sedikit panas dibandingkan lampu sebelumnya, menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman. Teknologi ini telah memungkinkan pencahayaan yang lebih fleksibel secara keseluruhan. Kehadiran lampu LED telah membawa manfaat besar bagi kehidupan sehari-hari, mendorong perubahan positif menuju keberlanjutan dan kenyamanan yang lebih baik bagi manusia. Jadi itulah guys, perkembangan alat penerangan manusia dari waktu ke waktu. Dari sini, kita bisa belajar bahwa di setiap zaman manusia selalu belajar untuk mengembangkan sesuatu yang baru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, ketika obor hanya bisa digunakan di luar ruangan manusia, akhirnya menciptakan lampu. Itulah yang membuat manusia bisa menerangi dunia. Jikalau kalian memiliki kritik atau saran, atau ada yang kurang di video ini, silahkan berkomentar di kolom komentar. Silahkan like jika kalian suka konten ini, dan subscribe untuk membantu channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.